Parikrama setelah berjanji inggih punika sambrama wacana saking Gubernur Murdaning Jagat Bali sapisanan tunas tiyang mungkah parikrama Pesamuan Agung Rahina makin sami kacina yang antuk nyuara yang inggih antuk punika ring Gubernur Jalan Agung. Om Swastiastu. Ida Pandita Ibu sareng sami sanadahat subatin titiang pemeriksaan titiang Pak Profesor itu juga yang lain beserta seluruh peserta Pesamuan Agung Mahabotra Pasar sanak itu sane dapat kusumayan titian matur susema titian diundang dalam acara Pesamuan Agung ini sehingga titian sudah beberapa kali titian hadir di tempat ini dan waktu mertua yang meninggal saya juga sini dulu. Tentu berkaitan dengan Pesamuan Agung ini, memang ini merupakan suatu amanah dari hasil mahasiswa. Sudah terbentuk pengurus di seluruh Indonesia. Dan Astagfirullah sekarang dalam suasana pandemi COVID-19 bisa melaksanakan Pesamuan Agung secara hibrid. Yang sangat mengapresiasi pelaksanaan Pesamuan Agung ini untuk memajukan organisasi Pesamuan Pasar. Dalam pengertian yang positif, ini memang menjadi satu kebutuhan karena bagaimanapun juga harus kita akui secara bersama Sumatera Pasar kita di Bali dan tentu saja yang menyebar ke seluruh daerah di Indonesia itu dalam tanda kutip kalau kita bicara jumlahnya paling banyak. Jumlah yang banyak ini harus diberdayakan melalui pengorganisasian yang modern yang bisa menampung aspirasi, harapan, dan kehendak semata untuk tidak saja memajukan apa yang menjadi kebutuhan internal organisasi, tapi juga yang jauh lebih penting adalah memberi kontribusi terhadap kehidupan masyarakat secara umum di Bali dan lebih luas lagi di Indonesia. Ini yang kita harapkan, sehingga dengan demikian semua organisasi persemotoran kita yang ada di Bali ini yang cukup banyak itu sama-sama akan memiliki ruang untuk berkontribusi di dalam memajukan pembangunan dan juga memajukan kehidupan masyarakatnya dengan tatanan kehidupan yang kita miliki di Indonesia dan terutama sekali di Provinsi Bali. Dalam kaitan ini kita sangat membutuhkan kehadiran Pesamuan, apalagi Pesamuan Pasar ini dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Bali, implementasi isi namun Sakti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan pada Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarkan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 yang Titiang jalankan sebagai Gubernur Bali sejak dilantik tanggal 5 September tahun 2018 yang lalu, dan sekarang sudah berjalan kepemimpinan Titiang bersama Cokoko Sukawati sebagai Wakil Gubernur sudah berjalan 3 tahun lebih. Titiang berupaya keras bekerja untuk mewujudkan ini agar betul-betul Bali ini ditata secara fundamental dan komprehensif menyangkut seluruh kehidupan masyarakatnya dalam berbagai bidang agar Bali ini ke depan semakin maju, semakin baik, semakin tertata, mengikuti perkembangan zaman, dinamika kehidupan, persaingan lokal, nasional, dan global, namun tetap dapat menjaga adat istiadat, tradisi, seni budaya beserta kehidupan lokal masyarakatnya yang adiluhung diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, lelangi kita, pengungsi kita yang ada di Bali ini. Titiang sangat memahami Bali ini dan terus belajar mematangkan diri untuk lebih memperteguh dan memperkokoh keyakinan agar Titiang semakin kuat di dalam menjalankan kepemimpinan secara terarah dengan sedalam-dalamnya memahami apa yang menjadi kekuatan kita di Bali yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kita harus bergerak maju ke depan secara bersama-sama, secara kolektif. Tidak ada lagi sekat-sekat yang membuat kita ini terbelah. Karena Bali ini kecil, jumlah penduduknya cuma 4,3 juta orang. Luas wilayahnya cuma 5.646 km persegi. 5.646 km persegi. 8 kabupaten, 1 kota, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.493 desa adat yang di dalamnya dinaungi oleh 57 kecamatan. Tidak banyak, kecil kita di Bali ini. Tetapi wilayah yang kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit ini juga dianugerahi suatu kekayaan yang luar biasa. Dianugerahi adat istiadat, tradisi, seni, budaya beserta kearifan lokalnya yang sangat kaya, yang sangat unik, yang sangat unggul, yang tidak ada tandingannya di dunia. Jadi Bali ini luar biasa sebenarnya. Inilah yang harus kita pahami betul agar ini kita jadikan sebagai sumber daya
untuk mendorong kemajuan kita di Bali dalam berbagai aspek untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Dan Titiang mencoba betul memahami mengenai alam, manusia, dan kebudayaan Bali ini, yang ternyata Bali ini memang ditata oleh orang-orang suci. Maka di pinggir-pinggir wilayah Bali ini, pinggir utara, selatan, timur, barat, semua itu ada tempat-tempat suci, ada tempat-tempat peyoga. Yang tidak yakini zaman dahulu ketika Bali ini baru diciptakan dengan kehidupannya, alamnya, manusia, dan budayanya, itu beliau itu menatanya dengan lebih dulu melakukan komunikasi secara spiritual dengan alam, memang dengan cara beryoga, sehingga muncul inspirasi, wahyu bagi beliau-beliau ini untuk menata Bali yang dijadikan sebagai cara hidup di dalam kehidupan masyarakatnya di Bali ini, yang berjalan terus-menerus, diwarisi secara turun-temurun, dan pastung karya masih ada sampai sekarang. Inilah yang harus kita sadari bersama, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berpotensi merusak ini. Karena apa yang kita warisi ini sesuatu yang adiluhung, ajaran nilai-nilai kehidupan dari leluhur kita, lelangi kita, telah terbukti menjalankan kehidupan kita sampai supaya sekarang ini bahkan menjadi sumber kehidupan dan sumber untuk menyejahterakan masyarakatnya di Bali. Ini yang luar biasa. Karena itu Titiang memandang walaupun Bali ini kecil, jauh lebih kecil wilayahnya dibandingkan dengan daerah lain, jauh lebih sedikit penduduknya dari daerah lain, tidak memiliki gas, tidak memiliki tambang, tidak memiliki minyak, tidak memiliki batu bara, dan sumber daya alam lainnya, fisik, tapi kita dianugerahi satu kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya yang tidak akan pernah habis di Bali, yang sangat berbeda dengan daerah lain yang memiliki kekayaan emas, minyak, gas, tambang, tiap hari digeruk, tiap hari digali, tidak lama lagi itu waktu habis. Yang tinggal adalah masalah lingkungan dan masalah kehidupan yang lainnya, dan akan mengakibatkan semakin terbatasnya sumber daya untuk menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Tapi kita di Bali tidak akan pernah habis. Budaya kita ini semakin dipikir, semakin digeluti, dia akan semakin tumbuh dan bahkan semakin kuat. Inilah yang kita jalankan dengan visi Nangun Sakerti Loko Bali, yang kita jalankan sekarang dengan kebijakan beserta regulasinya. Dalam 2 tahun kita menjadi gubernur, sudah 40 peraturan yang dikeluarkan, meliputi 15 peraturan daerah dan 20 peraturan gubernur, yang tujuannya adalah bagaimana menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali agar terus bisa eksis secara berkelanjutan, mengikuti perkembangan global, dan memiliki daya saing. Itu yang jauh. Memulai dengan menata dan membangun karakteristik alam, manusia, dan budaya Bali agar semakin kokoh, maka digunakanlah penggunaan aksara Bali
melalui peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018. Jangan dianggap remeh aksara Bali ini. Aksara Bali ini sesuatu yang sangat adiluhung, sangat mulia diwariskan oleh leluhur kita. Itu yang berpikir bagaimana beliau dulu menciptakan Hana Caraka itu. Padahal beliau belum sekolah, jangankan perguruan tinggi, SD ada. Tapi beliau bisa menciptakan satu aksara yang luar biasa. Dan yang perlu menyampaikan, negara-negara yang maju di dunia itu adalah negara-negara yang memiliki aksara lokal di negaranya. Cina memiliki aksara, Jepang memiliki aksara, Korea memiliki aksara, India memiliki aksara, Thailand memiliki aksara. Tidak semua negara di dunia memiliki aksara khusus bagi negaranya. Astungkara kita di Indonesia, Bali punya aksara. Tidak semua daerah punya aksara. Sunda, beberapa daerah yang lain, kalau tidak salah hanya ada 6 daerah di Indonesia memiliki aksara. Suatu negara yang memiliki aksara, dia menunjukkan tingkat kemajuan peradaban, dan dia akan menjadi negara yang kuat, negara yang unggul, negara yang maju, dan bahkan akan menjadi negara yang bisa menguasai dunia. Amerika tidak pasti dia akan bersaing dengan Cina. Cina akan maju dengan cepat karena peradabannya memang dia kuat dari dulu. Sekarang dia tinggal membangkitkan. Jepang juga begitu, Korea juga ke depan. Ini negara-negara yang akan menguasai dunia ke depan. Cina, Jepang, Korea itu semua akan menjadi penguasa-penguasa dunia. Kekuatan dunia akan bergeser, tidak lagi di Eropa, tapi di negara-negara yang memiliki peradaban kuat dalam sejarah perkembangannya. Kita bersyukur punya aksara Bali yang menunjukkan bahwa orang Bali ini itu adalah orang unggul dengan peradabannya yang sangat kuat. Maka ini harus dijaga, harus diberdayakan betul dengan benar. Itulah sebabnya kita mengeluarkan peraturan gubernur ini dengan tatanannya. Harus aksara Bali ditulis di atas daripada huruf Latin, karena kita harus memuliakan warisan adiluhung dari leluhur kita. Jadi itu ada maksudnya kenapa aksara Bali itu ditaruh di atas. Sekarang sudah mulai berjalan, tapi belum semua mengikuti dengan disiplin. Masih banyak kabupaten kota yang belum menggunakan aksara Bali, tapi juga ada yang sudah, namun salah aksara Balinya ditaruhnya di bawah. Nggak benar itu. Jadi yang harus kita muliakan itu adalah yang kita punya, warisan leluhur kita yang adiluhung itu yang harus kita muliakan dengan menempatkannya di atas. Jadi yang nggak peduli mau dibilang apa kayak dari Jakarta, nggak peduli. Ini yang aku punya. Jadi gitu. Sehingga ini memberi makna. Mengapa juga di backgroundnya itu merah putih, itu nasionalisme. Dan di papan itu ditulis dengan warna hitam, supaya kalau dikombinasikan menjadi merah putih hitam, dia menjadi kekuatan Tridatu. Jadi itu maksudnya. Jadi semua ada maknanya itu, tapi rupanya ini belum semua dipahami secara utuh, sehingga belum bisa berjalan secara menyeluruh di Bali. 2022 kita akan jalankan betul ini dengan tertib semua. Tiap hari komandan angkatan laut Dirjen tegur, karena di depan kantornya begitu menteng kos angkatan lautnya itu belum memakai aksara Bali. Komandannya orang Bali lagi.
Sampai saya bilang, Pak Komang, kenapa belum pakai aksara Bali di atas? Kalau Bapak nggak punya uang, saya akan ngasih uang. Berapa biayanya? Sekitar 80 juta. Kalau 10 juta Bapak nggak mampu, saya akan bantu. Dan saya akan tulis surat kepada Panglima TNI supaya semua angkatan TNI, Polri, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut itu menggunakan aksara Bali di semua kesatuan institusinya yang ada di Bali ini. Gubernur berhak mengatur wilayahnya supaya tertib, supaya disiplin, supaya berkarakter, supaya baik kampung. Itu. Jadi ada maksud ini. Kalau di Jawa, aksara Jawanya, ono corokonya itu sudah makin ditinggal. Sudah makin ditinggal. Karena apa? Karena tergerus oleh aksara lain yang berbau agama. Sehingga aksara Jawanya itu makin nggak dipakai sekarang ini. Saya lihat cuma tinggal Jogja yang masih pakai. Sekarang Jogja sudah mengikuti Bali. Tapi salah, aksara Jawanya ditaruh di bawah. Saya melihat surat gubernurnya Jogja itu aksara Jawanya di bawah. Kalau gubernur Bali, aksara Balinya di atas. Selalu di atas, Pak. Lain, Pak, auranya dan natsunya kalau ada aksara Bali. Jadi kita harus bangga pakai aksara Bali. Karena itu sekarang dalam perkembangan teknologi digital, kita bersama UNUD, teknik elektron UNUD, menciptakan keyboard aksara Bali, utuh aksara Bali. 2022 akan mulai dibangun laboratorium di masing-masing sekolah. Satu lab berisi minimum 25 komputer keyboard aksara Bali pakai. Anak-anak kita terampil berkomunikasi, tulis menulis dengan aksara Bali. Jangan cuma orang tua yang beraksara Bali, nulis prasasti apa itu. Tapi nanti surat menyurat apapun nanti sebaiknya juga kita dorong menggunakan aksara Bali. Cina kedutaannya kalau ngirim surat kepada gubernur itu Cina, Jepang, Korea pun aksaranya, Pak. Nggak ada aksara Latin, Pak. Sehingga kita harus cari penerjemah. Nih, apa maksudnya ini? Gitu. Kalau kita tahu. Di Cina itu hanya ustaz besar yang dipakai huruf Latin, Pak. Bandara internasional baru pakai huruf Latin, Pak, di bawahnya. Kalau ke desa-desa, mereka nggak ada pakai aksara Latin. Semua pakai aksara Cina. Saya berharap ke depan Bali generasi kita, kalau Jejang sudah lewat, ke depan generasi kita di Bali akan full menggunakan aksara Bali. Itu keren, mataksu orang Bali ini dengan aksaranya. Dan sekarang sudah diterima oleh UNESCO sebagai aksara khas Nusantara, aksara Bali ini, dan dilihatnya satu-satunya di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur untuk melindungi aksara lokalnya adalah Provinsi Bali. Jadi ini mendapat perhatian dari UNESCO, mendapat perhatian dari pegiat-pegiat aksara Nusantara. Dalam waktu dekat kita akan mendorong media sosialnya, apa namanya itu, yang pomnya marketplace itu akan menggunakan aksara Bali. Ya, internetnya apapun juga sarana digital itu akan menggunakan aksara Bali dan akan sangat diuntungkan karena sulit ditiru, dan bahkan nanti ekspornya itu akan menggunakan kode aksara lokal Bali. Jadi supaya betul-betul menunjukkan ini Bali. Begitu juga di bidang yang lain. Jejang menerapkan kebijakan memperkuat budaya ini adalah menggunakan busana adat Bali setiap hari Kamis, hari Purnama, dan hari Kliwon, hari jadi pemerintah daerah.
Seperti ini kita menggunakan busana adat. Dan ini bagus. Tidak hanya ternyata kita menjaga identitas budaya kita, juga berdampak kepada ekonomi rakyat. Makin banyak pegiat sekarang ini memproduksi busana Bali di Bali, di Klungkung, di Gianyar, di Karangasem, di Jembrana, di Buleleng. Makin banyak sekarang yang memproduksi busana Bali dan fashion busana Bali. Berkembang sekali. Jadi ini merupakan ekonomi gerak. Ini yang betul-betul harus kita jaga, kita tumbuhkan untuk mempertahankan kekuatan kita dengan jati diri dan karakternya. Kemudian juga penguatan desa adat dengan perda, penguatan pemajuan kebudayaan Bali, kita yang bangun dengan peraturan daerah, supaya budaya kita di Bali ini makin kokoh, makin kuat dan terus berkembang. Bahkan budaya tidak saja untuk kepentingan budaya, tapi budaya untuk membangun perekonomian Bali. Bali harus tumbuh dari kekuatan sumber daya lokalnya, dan Titian arahkan agar Bali ini semakin berkurang dari ketergantungan terhadap dunia luar, termasuk yang utama adalah kebutuhan sehari-harinya harus bisa dipenuhi dari apa yang dihasilkan dari alam Bali ini. Energi diarahkan untuk Bali mandiri energi, supaya kita tidak lagi menunggu suplai dari Python 400 megawatt. Tapi dari sami ide padita Bali itu sekarang disuplai 400 megawatt dari Python untuk bisa nyala. Dihubungkan Jawa Bali dengan kabel di bawah laut. Kita langsung berpikir yang mana ada nak jahit lempagina di pedang atau kandik, hitungan 1 jam Bali ini gelap. Maka kita mulai membangun pembangkit listrik untuk kita bisa memenuhi kebutuhan listrik di Bali, dan yang dari Python itu akan kita gunakan sebagai cadangan. Dan energi yang kita bangun di Bali adalah energi yang bersih, energi yang ramah lingkungan, yang sehat, yang membuat udara ini bersih. Kalau ini sudah berjalan, termasuk penggunaan energi bersih dari hulu sampai hilir, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, saya kira udara kita bersih, maka makin kurang orang yang sakit paru-paru, makin sehat kehidupan masyarakatnya. Karena yang kita hidup ini bersih, yang kita suplai makanannya juga bersih, maka makanannya, pertanian kita kembangkan dengan pertanian dengan sistem organik. Jadi ini satu tatanan yang tengah kita jalankan ke depan. Pastumkara peraturan sudah selesai, mulai 2022 akan kita tancapkan betul ini di semua ini dengan siapapun juga untuk kebaikan Bali. Tidak boleh kita kendor, apalagi kita kalah dari intervensi yang lain. Saya tidak akan mau, tidak akan mau. Biar menteri nyuruh gini, nyuruh gitu, kalau tidak cocok dengan kondisi lokal Bali, I'm no, nggak akan saya kasih. I'm sorry. Saya udah lakukan Pak, yang gitu-gitu. Bagaimana agar kita menjaga alam manusia dan budaya Bali ke depan ini terus kita jaga. Jangan kita pernah percaya dengan luar. Kita harus percaya kepada krama kita di Bali. Karena krama Bali ini itu adalah amalan kita untuk loyal, berdedikasi, menjaga kelangsungan kehidupan kita di Bali ini, yang memiliki tanggung jawab terhadap daerahnya. Kalau luar ini berpotensi bukan memajukan, merusak, maka harus selektif sekali, sangat selektif. Tidak sekarang sangat selektif. Kalau tidak selektif dan tidak berhati-hati
bahaya, bahaya, bahaya sekali. Maka Titiang ini dipagari oleh ya penglingsir, Ringgi, termasuk Pak Penglingsir Titiang mungkin Pak Gede Pitana menjaga Titiang mana yang tidak boleh, selalu Titiang konsultasi. Contohnya soal geothermal Bedugul. Ya, 2 menteri menginginkan itu dilanjutkan karena ada potensi 230 MW untuk menghasilkan listrik. Titiang tolak, tidak bisa, karena itu merupakan kawasan yang sakral, tidak bisa. Walaupun secara ekonomi layak, lingkungan hidup layak, tapi dari segi tatanan Bali, Karimun Lokal Bali itu tidak bisa. Saya katakan kepada Pak Menteri, mohon maaf, tidak bisa. Pikir yang lain, jangan pikir yang itu. Boleh memikirkan pengembangan energi di Bali, ini baru terbarukan, tapi gunakan sumber yang lain, bukan yang itu. Ini diantaranya yang telah dijalankan dalam berbagai aspek. Dan yang perlu menyampaikan, banyak pihak yang berkepentingan masuk ke Bali. Ada kepentingan politik, ada kepentingan agama, ada kepentingan ekonomi. Semua masuk ke Bali sekarang dengan berbagai cara. Manfaat positifnya ada, tapi juga kita harus waspada hal-hal yang akan berdampak negatif terhadap keseluruhan kehidupan kita di masa yang akan datang. Tidak boleh kita cepat tergiur, apalagi disogok dengan pi ampura jangan. Titiang sampun bertekad sebagai gubernur nayah total lastaya skala niska. Karena Titiang menyadari jalan hidup. Titiang lahir di desa Sembilan, di gunung, lekat di desa Anelacur. Bapak Titiang ada tuara, bukan lagi miskin, tapi di bawah garis kemiskinan. Jadi usia SD Titiang biasa memburu nombek, memburu nengale, memburu ngapat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Bisa lewat karena ditolong banyak orang. Sastungkara terpilih jadi gubernur, mendapat kepercayaan menjadi gubernur berkat juga dukungan semeton pasca. Maka Titiang harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan fokus, tulus, lurus. Kalau untuk kehidupan pribadi Titiang sampun cukup. Yang belah murunan besi cukup, belah panah dan cukup, kehidupan amone cukup, apa bin alih mati dokai modern besi. Itu aja yang belum saya temui. Kalau yang lain udah saya temui semua. Jadi semua hambatan hidup ini udah saya lewat. Yang tinggal sekarang pleng. Maka Titiang tenang dengan siapapun berhadapan. Kalau ini berpotensi merusak Bali, akan saya hadapi siapapun juga orang. Saya tidak akan pernah takut, tidak akan pernah kendor. Saya akan selalu berdiri tegak memandang siapapun dia, tak peduli pejabat. Yang bertanggung jawab terhadap Bali ini adalah kita, bukan orang lain. Ini harus diingat betul. Harus jadikan prinsip kehidupan di dalam memimpin Bali ini, agar kita tidak goyah, terombang-ambing, terbawa arus kesana kemari yang justru akan membuat kehidupan kita di Bali ini berjalan tanpa arah dan bisa rusak, berbahaya sekali. Dan bukan saja berbahaya, kita dosa sama leluhur kita yang telah menciptakan Bali ini dengan segala warisannya yang adiluhur. Tidak paham betul mengenai Bisama yang ada kutukan-kutukannya. Karena itu yang sangat berhati-hati. Tidak mau mana yang mati pangsing lo mati gitu, pangsing mati karena kena kutuk, mati pangolian benar-benar. Gitu kira-kira. Jadi Titiang betul-betul sangat berhati-hati sekarang, dan Titiang bekerja keras dan langsung setahap demi setahap
mulai terwujud. Penanganan pandemi COVID-19 di Bali saat ini tergolong yang terbaik di Indonesia. Sudah mulai melandai dan stabil di angka 1 digit. Kemarin kasus aktifnya ada 4 yang baru. Yang sembuh ada 13. Yang meninggal 0. Kasus aktif totalnya sekarang itu tinggal 98. Sedikit yang di rumah sakit kurang dari 40. Sisanya diisolasi terpusat. Sekarang akan memasuki Natal dan Tahun Baru, kita menjaga pandemi ini dapat kita kontrol, apalagi ada varian baru Omikron. Mudah-mudahan itu tidak menyebar ke Indonesia dengan luas dan jangan sampai masuk ke Bali. Karena untuk bisa mencapai situasi yang baik ini sekarang landai dan stabil ini tidak mudah. Kerja keras luar biasa, ngeri sekali. Ketika masih tinggi COVID-nya di Bali bulan Juli, Agustus, waduh, ngeri banget. Tiap wahid yang kumpul dengan Pangdam dan Kapolda antar jam 1 memikirkan strategi bagaimana mengendalikan COVID ini. Rumah sakit penuh, kasus hariannya 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, minta ampun. Oksigennya kurang di rumah sakit, ngalih oksigen ke pemain, minta ampun. Sampai dibantu dari Singapura, sampai dibantu dari Banten, sampai dibantu dari Kalimantan. Bergerak cepat, kalau tidak banyak yang tidak tertolong di rumah sakit. Sekarang kita sudah bagus. Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk menjaga Bali ini agar kondusif di akhir tahun menjelang tahun baru ini. Asungkara akan bisa kita atasi, kita sudah berkoordinasi untuk menjalankan ini sehingga ke depan tidak ada lonjakan lagi. Dan kita sudah berharap agar ekonomi Bali ini secara bertahap mulai pulih. Sekarang Asungkara karena pandemi sudah melandai, ekonomi sudah mulai menggeliat, penerbangan ke Bali mulai penuh, bahkan sulit sekali sekarang. Kemarin saya berdiskusi dengan Menteri Pariwisata agar kalau Garuda tidak bisa menambah penerbangan karena keterbatasan pesawat, Citylink tidak bisa menambah, yang lain tidak bisa menambah, kita akan kerjasama dengan pihak luar untuk bisa menambah penerbangan ke Bali. Hotel sudah mulai penuh, kemudian restoran mulai ramai, dan juga aktivitas masyarakat lokal mulai menggeliat. Tidak bangga, masyarakat Bali ternyata sangat tertib dan paling tertib di Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut surveinya Menteri Kesehatan, 98% orang Bali memakai masker, tertinggi di Indonesia. Jadi kalau ketemu orang 100, cuma 2 yang nggak pakai masker, yang lain 98 pakai masker. Yang 2 itu mungkin lupa, itu saja. Maka sekarang pertemuan dilaksanakan bisa dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu ketat-ketat amat, karena kita sudah vaksinasinya cukup tinggi. Di Bali pencapaian vaksinasinya untuk suntik pertama sudah 102%, suntik kedua sudah 90,4%. Pesan WHO itu 70%. Kita sudah lebih tinggi dari standar WHO, sehingga penularan COVID-19 itu bisa terkendali. Dan berharap ini akan berlangsung terus ke depan, sehingga mulai 2022 kita akan memasuki tahapan baru, yaitu recovery pariwisata dan recovery ekonomi, yang kita harapkan akan mulai menghidupkan program masyarakat dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan selama ini yang sudah cukup lama berlangsung, hampir 2 tahun. Matur suksema. Kesamaan agung ini jangan lihat semuanya pakai masker. Jadi tertib sekali peserta persamaan agung yang ini. Sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, kalau dipenuhi ini juga nggak ada masalah.
kemarin Kadin bikin acara 700, terus yang lain juga bikin peserta seluruh Indonesia 700-an juga. Jadi tapi tertib sekali. Vaksinnya sudah 2 kali. AstraZeneca nggak ada masalah apa-apa. Mohon doa restunya, ide padi tempu, ide menang tidak ini, jadi mentor sana iwak tidak, giring sana, tegur tidak, omelin tidak, seperti anak sudah. Siapa yang salah ini jangan baik teruskan, tidak sangat terbuka terhadap masukan karena Bali ini tidak boleh dipimpin dengan cara yang otoriter, tutup telinga, tutup mata, tidak boleh. Harus terbuka karena Bali ini adalah milik kita semua yang harus kita bangun secara bersama-sama dan bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang dan kita wariskan kepada generasi penerus kita. Itulah sebabnya kita senang sekali bisa hadir selaku semeton pasca dan tentu kita harus menjalankan amanah dari semeton agar kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai gubernur. Jangan sampai salah mengelola Bali. Kalau salah, bahaya. Ini yang betul-betul menjadi perhatian serius kita. Maka kita berharap Pasamuan Agung ini akan melahirkan keputusan-keputusan sebagai tindak lanjut mahasiswa terdahulu yang telah memilih pengurus dan tentunya harus diikuti dengan program kerja yang kami harapkan tidak saja mendorong kemajuan Bali, tapi juga mendorong kemajuan Indonesia. Dengan sijil, Ide Pandita, Bu, Sarang Sami, Pengirsir, peserta semua, maka Pasamuan Agung ini dengan resmi titian nyatakan dibuka. Astung Kade, Mamagi, Antar, Blabda Karya, Sidani Don, Astung Kade. Kita akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Matur susun mahal.